Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para jemaah pemirsa TV Wan rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin kembali kepada diri kita. Kalau kita membeli alat elektronik, ada buku panduannya enggak, Pak? Ibu, kalau beli handphone ada buku panduannya enggak, Bu? Pernah enggak beli alat elektronik, beli mobil tanpa ada buku pedomannya? Semua ada. Nah, kalau Allah memproduk manusia, buku pedomannya apa? Al-Qur'anil Karim. Saya ingin cerita Bapak Ibu sekalian. Al-Qatadah, ahli tafsir, kalau buka tafsir-tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, itu hatam setiap 7 hari. Setiap 1 minggu hatam sekali. Itu bacaannya, lain kajiannya. Kalau bulan Ramadan itu baca Al-Quran dan hatam setiap 3 hari sekali. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, itu hatamnya tiap malam. Coba bayangin kira-kira kita sama enggak? Mirip? Ya, setahun belum tentu hatam kan? Masya Allah. Kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hatam Quran setiap 2 bulan sekali. Dan cara menghataminya itu pada saat sholat. Jadi baca suratnya itu baca surat untuk ngatamin. Nah, kita perlu mengevaluasi kalau kita muslim kira-kira Al-Quran kita ditaruh di mana? Taruh di hati. Mau taruh di hati kan dibaca dulu. Kalau dibaca kira-kira ngerti enggak? Makanya ulama dahulu ketika mengatakan bahwa dia ingin kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran tidak hanya dijadikan hiasan, tapi Al-Quran dibaca, Al-Quran dikaji. Sekarang ini susah kita ini Bapak Ibu makin males. Handphone ada Al-Qurannya. Masuk toilet, handphone masuk, itu bacaannya baca Al-Quran. Setelah subuh, jarang saya ngelihat rumah orang itu baca Al-Quran. Pernah saya lewat di sana dekat rumah saya di Lenteng Agung. Ada yang baca Al-Quran, saya tengarain ke rumahnya, ternyata kaset. Sekarang ada CD, ada MP3, dengerin kaset. Nah, kalau kaset yang baca Quran, ada maling lewat, mau nyolong kan bisa nyolong, ya, mas kasetnya jalan terus. Saat kaset-kasetnya, saat tip-tipnya itu bisa dicolong. Tapi kalau orang yang baca Quran, insya Allah maling mau masuk, aduh ini baca Quran gak jadi masuk. Bahkan setan mau masuk gak jadi. Loh, kalau yang baca Quran itu kaset, yang baca Quran itu handphone, insya Allah saat handphonenya dicolong sama maling. Dan handphonenya masih sedang ngaji juga sih yang dicolong oleh maling itu. Kalau kita bicara bagaimana kita kembali pada Al-Quran, kita introspeksi masing-masing sudah punya Al-Quran belum? Kalau sudah punya, apakah dibaca? Nah, kalau sudah dibaca, kira-kira cara bacanya bagaimana? Soalnya macam-macam Bapak Ibu orang menyikapi Al-Quran. Ada yang senang nyanyiannya, lagu-lagunya. Ya kan, dari lagu-lagu Al-Quran koriknya yang dicari. Sekarang kalau jadi imam, yang dicari yang apa? Yang merdu suaranya. Ya kan? Cari kemana-mana masjid-masjid yang merdu suaranya. Kenapa? Oh, ada hadis Pak. Hadisnya apa? Kalau kita cari imam, imamnya itu akra'uhum. Akra'uhum itu yang bacanya bagus. Tapi diartikan suaranya bagus. Maksudnya bacaan juga bagus gimana? Bacaan bagus itu artinya dia banyak baca. Kalau banyak baca jadi orang pintar. Jadi yang lebih afdol yang mana Pak? Ya orang pintar baca, fasih, bukan merdu suaranya, tapi juga alim.
Jadi kalau ada orang alim, ada orang fasih, mana yang didahulukan? Yang alim, tapi sekarang yang terjadi apa? Yang fasih dan suaranya merdu. Sama dengan Al-Quran, bahasanya bagus, bukan itu tujuan Al-Quran. Agar orang-orang yang ngaku pinter itu keok. Biar yang ngaku-ngaku pinter itu kalah sama Al-Quran. Kita jangan berhenti di situ, apalagi Al-Quran dijadikan untuk ngusir setan. Memang syifa iya jadi obat, tapi obat bukan ngobatin orang kesurupan saja. Yang dipakai soal orang kesurupan. Jadi Al-Quran bisa dilihat dari berbagai perspektif. Waduh, ada orang kesurupan dibaca ayat kursi. Gak mampan bacain Al-Falaq, gak mampan dibacain An-Nas. Sampai sendirinya juga kesurupan juga yang baca. Kenapa? Gak ngerti yang dibaca itu apa artinya. Kayak orang berlagu. Ini ketika orang menganggap Al-Quran hanya obat. Obat dari bacaannya untuk ngusir setan. Orang menganggapnya Al-Quran itu hanyalah petunjuk bagi keintelektualitas. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dilihat, oh yang jalan itu adalah matahari tajri. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Bukan bumi yang berputar, tetapi matahari yang berputar, diambil itu. Ketika Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ketika Al-Quran melarang untuk makan bangkai. Oh, kenapa dilarang makan bangkai? Oh, itu bakteri. Bakterinya itu membuat apa? Kita bisa kena kanker ilmiahnya. Waddamu, darah, kita dilarang makan darah. Darah yang gumpal itu, yang ngalir itu haram. Tapi kalau darah yang gak ngalir kayak di dalam serat-seratnya kulit nggak apa-apa, serat-seratnya daging nggak apa-apa. Tapi darah yang mengalir diharamkan oleh Allah. Dicari secara intelektual, apa ini reasoningnya? Ditemukan, oh ternyata orang yang makan darah itu cepat pikun. Orang makan darah cepat pikun, jadi demi kebaikan manusia. Dicari kala, hurrimat alaikumul maitatu wa lahmul khinziri. Lahmul khinzir, dagingnya celeng, waduh. Kenapa diharamkan? Dicari lagi, oh celeng ini termasuk binatang yang paling jelek perilakunya. Kotorannya sendiri dimakan juga. Dilihat, wah secara ilmiah. Ternyata anatominya celeng itu paling dekat dengan anatominya manusia. Maka bungkusannya kapsul itu yang terbuat dari celeng itu lebih bagus, cepat terserapnya daripada yang dari dagingnya sapi. Karena apa? Anatominya lebih dekat. Tetapi kita dilarang oleh Allah, takut kita perilaku kita kayak celeng. Maka kalau kita bicara Al-Quran, hudal linnas, manusia siapapun mau muslim mau tidak, itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Tetapi yang diinginkan oleh Al-Quran apa? Wabayyinatin minal huda wal furqan. Yang diinginkan dari Al-Quran adalah menjadi argumentasi. Kalau Al-Quran susastranya baik, Al-Quran itu isinya baik, intelektualnya baik. Bukan itu tujuannya. Agar manusia itu tunduk kepada Allah. Oh iya, yang menciptakan ini semua adalah Allah. Maka saya ini gak ada apa-apanya di mata Allah. Kalau ada orang kaya, ya Allah ini semuanya adalah milik Allah, kekayaan ini. Dia tidak sombong, Allah maha kaya. Kalau ada orang merasa dia mulia, ya Allah. Allah menciptakan semuanya ini dan Allah maha mulia sehingga dia tidak sombong. Kalau ada orang merasa pintar semua prestasinya karena dirinya sendiri. Ketika tahu bahwa semuanya Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, menjadi tidak sombong. Jadi ijaz mengalahkan itu menjadi paling baik, bukan itu tujuannya. Agar manusia yang sombong itu tahu diri kalau dirinya diciptakan oleh Allah. Itu ketika kita kembali kepada Al-Quran. Tetapi kita kan jarang yang bicara bahwa perilaku ini sesuai Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Pak, apakah salah Pak kita nyetel kaset di rumah set Al-Quran? Ya bagus daripada nyanyi rock yang disetel, daripada dangdutan. Tetapi menurut saya itu bukanlah yang terbaik. Menurut Islam itu bukan yang terbaik, itu tangga pertama untuk kita cinta Al-Quran. Kalau sudah cinta Al-Quran, berikutnya kita mengerti Al-Quran. Setelah ngerti Al-Quran, tangga berikutnya adalah pengamalan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Orang itu macam-macam di dalam menyikapi Al-Quran. Ada orang yang bacanya ya yang penting kita baca, ngerti mau enggak terserah. Tapi kita kembali kepada ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Iqra. Hafal semua kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal sana min Iqra wa rabbukal akram.